Normal. Yora, silakan masuk. Ayo nih. Maju terakhir. Normal. Oke ini. Aduh. Foto. Normal. Tahan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, anak ibu sehat semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar kita terlebih dahulu tadi kan kalian sudah mencuci tangan. Jangan lupa ya nak ya, sebelum kalian belajar kalian harus selalu mencuci tangan. Kemudian apa lagi? Jaga jarak. Jaga jarak dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Bagus ya anak. Udah sarapan belum anak-anak? Udah, Bu. Oke, udah siap pelajaran hari ini ya? Iya. Bagaimana rasanya hari ini semuanya senang? Senang. Alhamdulillah semuanya senang ya. Jadi kita bisa mulai pelajarannya hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Anak. Sebelum memulai pelajaran, mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan berselawat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Aldi, terima kasih ya. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa tadi, terlebih ibu akan menanyakan siapa yang hari ini tidak hadir. Nita, Bu. Oh, kenapa Nita Dora? Sakit, Bu. Baiklah anak-anak, kita doakan ya semoga Anitanya cepat sehat dan bisa belajar seperti biasa ya. Amin. Baiklah anak-anak, ibu akan menampilkan sebuah gambar ya.
berarti kalian sudah pandai kipas angin ya. Jadi di sini kipas angin ini merakit kipas angin ini termasuk dalam teknik prosedur ya. Kira-kira selain kipas angin ini, kira-kira apa lagi contoh teknik prosedur yang lain? Cara memasak pisang goreng, Bu. Oh iya, bagus ya Dora. Cara masak pisang goreng juga membutuhkan langkah-langkahnya ya. Ya. Kemarin kan kalian sudah mengikuti lomba memasak mie goreng kan? Iya. Berarti kalian sudah mengikuti prosedurnya. Jadi sebelum kalian kemarin memasak mie goreng, kira-kira kalian menonton tutorial tidak di YouTube? Nonton, Bu. Iya, bagus ya. Berarti kalian sudah mengikuti langkah-langkah memahami teknik prosedur ya. Pada pelajaran minggu yang lalu kita pelajari apa, Nak? Teknik eksplanasi. Iya, bagus ya. Jadi minggu yang lalu kita mempelajari eksplanasi. Jadi minggu sekarang kita akan mempelajari teknik prosedur ya. Baiklah, di sini ada teknik prosedur. Teknik prosedur ini kita akan mempelajari tentang merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teknik prosedur ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menyebutkan mempelajari tentang teknik prosedur ini, kira-kira ada tidak yang sudah belajar di rumah malam tadi tentang pengertian teknik prosedur? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Desma. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksanakan dengan baik dan berhasil. Ya, bagus ya Desma. Silakan duduk Desma. Ya, bagus ya. Yang disampaikan Desma tadi sudah benar ya. Teknik prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah mengerjakan sesuatu sehingga sesuatu itu bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Ya, Nak ya. Sebelum kita mempelajari teknik prosedur ini, Ibu akan menyebutkan manfaat mempelajari teknik prosedur. Yang pertama adalah membantu kalian menggunakan alat ya. Dan yang kedua adalah membantu kalian untuk mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan sebelum melakukan teknik prosedur ya. Bagus. Selanjutnya Ibu akan menyebutkan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teknik prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Adapun indikator pencapaian kompetensinya menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teknik prosedur. Yang kedua, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan ya. Adapun tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning, peserta didik mampu menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teknik prosedur dan mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan dengan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, santun, dan komunikatif selama proses pembelajaran ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya yang pertama adalah kamu akan diberikan sebuah video cara mencuci tangan yang benar. Setelah itu kalian akan menganalisis video tersebut. Setelah itu kalian akan menyusun teknik prosedurnya dan akan menampilkan di depan kelas. Dan teman yang lain akan memberikan kritik dan masukan ya. Adapun penilaiannya, Ibu akan melakukan penilaian yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini adalah keaktifan kalian dalam diskusi. Ya, bagaimana kalian aktif dalam diskusi. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan ini berisi tentang Ibu akan memberikan LKPD. Dalam LKPD itu kalian akan mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Dari kalian mempresentasikan dan memberikan kritik kepada teman kalian. Ya, bagus. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian teknik prosedur. Silakan dibuka di buku paketnya, Nak, halaman 12. Oke, Bu. Sudah dibuka halaman 12, Nak? Udah, Bu. Halaman 12 ya, silakan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, Ibu akan menjelaskan pertama kali pengertian teknik prosedur ya. Teknik prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu ya. Selanjutnya ada ciri-ciri teknik prosedur ya. Yang pertama berisi langkah-langkah dan cara pembuatan. Yang kedua menggunakan kalimat perintah.
Yang ketiga, terdapat penjelasan yang sangat mendetail. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keenam, menggunakan kata keterangan, ya. Selanjutnya adalah struktur. Ada berapa strukturnya anak-anak? 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi bagian pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, tahapan-tahapan berisi langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan yang tepat. Yang ketiga, penegasan ulang berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama, memilih topik yang akan dirancang. Yang kedua, mengumpulkan informasi berkaitan dengan topik yang dipilih. Dan yang ketiga, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang keempat, menyusun teks prosedur yang dipilih, ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan memutarkan sebuah video, ya. Jadi dalam video tersebut nanti kalian akan menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Tolong ya nak ya disimak videonya ya. Baiklah. Baiklah anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, kira-kira ada tidak pertanyaan tentang video tersebut? Saya Bu, Ya silakan Aldi. apakah perbedaan utama teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Ya, terima kasih Aldi sudah dulu. Bagus ya pertanyaan Aldi. Kira-kira tadi pertanyaan Aldi, apakah perbedaan utama antara teks prosedur dengan jenis teks lainnya? Kira-kira ada yang jawab nak? Saya Bu. Silakan Madu. Perbedaan utama dari teks prosedur dengan teks lainnya adalah teks prosedur berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah dan cara melakukan sesuatu, Bu. Ya bagus ya Madu ya. Ya jadi teks prosedur itu adalah membedakan dengan yang lainnya adalah teks prosedur itu dia berisi langkah-langkah ya, sedangkan teks yang lainnya itu tidak ada langkah-langkahnya ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nak? Saya Bu. Silakan Enak. Berdasarkan video yang telah ditampilkan tadi, apakah fungsi dari teks prosedur? Ya bagus ya Enak. Ada yang terjawab nak? Saya Bu. Silakan Dora. Berdasarkan video tersebut, fungsi teks prosedur adalah memberikan informasi tentang langkah-langkah mencuci tangan yang benar berdasarkan WHO. Ya bagus ya Dora ya. Jadi kalian udah mengerti semua ya. Jadi udah disimak video ibu tadi sehingga bisa kalian mengetahui apa saja yang terdapat dalam video tersebut ya. Tadi kan kalian sudah menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapan ya nak ya.
Sekarang coba siapa yang tahu dari video tadi kira-kira yang mana pernyataan umumnya dan yang mana tahapan-tahapannya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan Haikal. WHO telah menetapkan standar mencuci tangan dengan benar. Ada 11 langkah mencuci tangan dengan benar. Ya bagus ya Haikal, silakan duduk Haikal. Bagus ya. Jadi tadi Haikal udah menyimak dengan benar sehingga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya. Selanjutnya setelah pernyataan umum ada apa lagi nak? Tahapan. Kira-kira dari video tadi apa tahapan-tahapannya? Silakan Nisa. Pertama, hidupkan keran air dan basahi tangan dengan air mengalir. Ya. Kedua, ambil sabun dan usapkan pada kedua tangan. Dan yang ketiga, gosok kedua telapak tangan, pergelangan tangan, dan sela-sela jari. Dan yang terakhir, bilas sabun dengan air mengalir. Ya bagus ya Nisa ya. Jadi kalian sudah memahami apa yang terdapat dalam video tadi ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan kembali atau menjelaskan apa analisis dari video tadi. Ya. Yang pertama kita akan menganalisis video tadi. Yang pertama pernyataan umum. Mencuci tangan bertujuan untuk melindungi diri dari berbagai macam infeksi dan penyakit berbahaya. Ya. Mencegah penyebaran bakteri dan virus ke orang lain melalui tangan. Melalui WHO telah menetapkan ada standar mencuci tangan yang baik dan benar. Itu bagian pernyataan umum, bagian pengantar atau topik yang akan dijelaskan ya. Selanjutnya tahapan-tahapannya. Ini tahapannya tadi ada 11. Sempat dikatakan Nisa, cuma dia ada beberapa langkah ya, ditambah lagi ini langkahnya ya. Yang pertama hidupkan keran air. Selanjutnya kalian ambil sabun dan usapkan kepada kedua tangan. Selanjutnya gosok kedua tangan dengan lembut ya. Kemudian gosok punggung tangan secara bergantian. Nih punggung tangan kamu. Kemudian gosok sela jari. Ya. Selanjutnya bersihkan bukunya yang kotor tuh bersihkan dulu. Ya gini, bersihin kuku. Kemudian gosok dengan gerakan memutar pada kedua ibu jari. Nih diputar ini ya nih. Putar ya. Kemudian gosok kelima ujung jari dan kuku pada telapak tangan dengan gerakan memutar. Diginikan, ditukar-tukar ya. Kemudian gosok pergelangan tangan dengan gerakan memutar. Nah, di sini. Kemudian bilas sabun dengan air mengalir. Selanjutnya keringkan dengan handuk dan tisu seperti yang sekarang lakukan pagi tadi ya, sebelum masuk ke kelas ya. Bagus anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memberikan tugas, kira-kira ada pertanyaan tidak tentang teks prosedur? Saya, Bu. Silakan, anak. Apakah teks prosedur ada jenis-jenisnya, Bu? Bisakah Ibu sebutkan jenis-jenisnya? Iya, terima kasih ya Kak. Silakan duduk. Bagus ya pertanyaan Hana. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi teks prosedur ini ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama jenis teks prosedur adalah teks prosedur sederhana. Sederhana itu kira-kira hanya ada beberapa langkah. Langkah-langkahnya hanya yang penting-penting aja. Ya. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks. Kompleks ini artinya teks prosedurnya adalah ada beberapa langkah, kemudian ada sub-sub langkah-langkahnya. Jadi kira-kira yang kalian tonton tadi kira-kira teks prosedur sederhana atau kompleks? Sederhana. Ya bagus ya, karena cuma ada bagian-bagian pentingnya aja. Jadi kalian udah memahami apa itu teks prosedur? Sudah. Ada pertanyaan lagi nak? Baiklah nak, kalau udah mengerti, Ibu akan bagikan kelompok ya. Iya, Bu. Ini kelompoknya nak, pembagiannya. Yang pertama kelompok anggrek di sini. Silakan anggotanya Ena, Rayhana dengan Wahyuni di sini. Kursinya ambil satu lagi. Ya, kelompok Sakura. Kelompok Sakura ada Rizky Aldian, Aulia Dora dan Yesa di situ ya. Sejarah di sini. Aulia Dora, Rizky Aulia dan Yesa di situ. Kemudian Kamboja di sini. Fauzi Adi, Desma dan Nia. Ya, selanjutnya Dahlia, Haikal, Arnisa dan Maduri di situ. Berjarak apa
nak panggil BKPD-nya nak. Bukti namanya ya. Kelompok. Baiklah anak-anak, sebelum kalian menonton video atau mengerjakan tugas di LKPD, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa saja yang akan kalian lakukan di dalam LKPD tersebut. Ya. Yang pertama, Ibu akan meminta kalian untuk menonton video. Nanti video yang kalian tonton ini, kalian akan analisis yang mana pernyataan umumnya dan yang mana tahapan-tahapannya ya. Udah Ibu kirim di link YouTube, ada di grup WhatsApp kalian ya, udah Ibu kirim. Jadi bisa kalian tonton. Untuk yang tidak ada mengalami gangguan sinyal bisa Ibu putarkan di sini ya, ditayangkan di sini. Kemudian setelah analisis, kalian bisa menyusun pernyataan umum dan tahapan-tahapan ya. Setelah itu, setelah selesai, kalian akan mengumpulkan informasi dan akan berdiskusi. Setelah itu kalian akan menampilkan di depan kelas dan yang lain mengkritik ya. Baiklah, udah siap anak-anak? Ibu akan putarkan video. Udah siap? Siap. Putarkan videonya ya. Yesa, tolong udah siap semuanya? Ibu akan putarkan video. Haikal, sudah siap? Tolong simak videonya nak. Kembali di dapur Mama Sian Channel. Di video kali ini saya mau bikin pisang goreng yang enak dan nagih banget, manis gurih. Seperti apa resep dan cara bikinnya? Simak videonya sampai selesai ya. Dan buat kalian yang baru saja nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang supaya dapat info resep untuk masakan di rumah. Nah, bahan-bahannya di sini saya pakai beberapa bahan untuk membuat pisang goreng yang nagih banget. Saya pakai pisang kepok seperti ini yang udah dibelah, kemudian agak dibentuk kipas itu ya. Kemudian saya pakai 50 gram tepung terigu, 20 gram tepung beras. Ini ada bawang putih yang udah dihaluskan. Kemudian 1 sendok teh, setengah sendok teh garam. Ini ada vanili bubuk, saya pakai 1/4 dari kemasan kecil itu ya. Kemudian gula pasir, karena saya mau buat pisang goreng yang manis gurih, jadi saya pakai margarin di sini, sama 1 gelas air. Pertama kita campur dulu bahan bumbunya, bawang, kemudian garam, vanili, dan gula pasirnya. Kita tambahkan sedikit air biar ini menyatu dulu ya. Kemudian masukkan tepung terigunya. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya. Adonan tapi tinggal ditambahkan sedikit tepung beras. Itu nanti pisang gorengnya minyaknya itu bisa tiris dan ada tekstur renyah di luar, di dalam. Teman-teman wajib coba
gurihnya itu beda banget. Apalagi tadi pakai vanili itu aromanya lebih mantap. Nah, kalau minyaknya sudah panas, kita tambahkan margarinnya tadi ya, kita masukkan. Biarkan margarinnya bercampur sama kemudian kita masukkan misalnya. Boleh dengan aku sedang aja ya bisa. Ini tuh aroma margarin dan aroma vanilnya cium banget. Jadi aroma gurih dan wanginya mantap. Nah, ini dia pisang goreng gurih ala dapur Mama Sean. Terima kasih yang sudah nonton. Selamat mencoba. Saya Irma. Gimana anak penonton tadi? Lapar kan? Lapar. Tadi udah lapar tadi, masih lapar juga. Ya anak-anak ya, bagus ya tadi pisang goreng. Ada yang tadi sama kan pisang ini? Bisa semua kan? Alhamdulillah ya udah bisa semua. Sekarang udah nonton video tadi, silakan kalian analisis pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam video tersebut, cara membuat pisang goreng ya. Silakan analisis di RKPD, RKPD ya. Bisa untuk mengumpulkan informasinya bisa melihat melalui buku dan melalui internet ya. Silakan cari internet video informasinya.
Kalian selanjutnya akan menampilkan ya dari kelompok Apre dulu siap. Apre, Apre siapa yang menampilkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Bahriani, perwakilan dari kelompok Anggrek, akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur, yaitu membuat pisang goreng. Bagian pertama, pernyataan umum, yaitu pisang goreng adalah makanan tradisional Indonesia yang cukup populer. Menu ini dapat dijadikan sebagai pendamping minum teh, kopi, atau minuman lainnya. Selain itu, pisang goreng juga menjadi makanan favorit dalam berbagai acara. Bagian kedua, tahapan-tahapan, yaitu bahan-bahan, beberapa buah pisang yang sudah dibelah, 50 gram tepung terigu, 20 gram tepung beras, bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, vanili bubuk, margarin secukupnya, 1 gelas air, dan minyak goreng secukupnya. Alat-alat ada kompor, wajan, penjepit makanan, piring dan lampu, serta sendok. Cara membuat yaitu: pertama, masukkan tepung, gula, bawang putih, vanili, air dan garam secukupnya ke dalam mangkuk. Lalu aduk semuanya hingga merata. Kedua, masukkan pisang yang sudah dibelah ke dalam adonan tersebut. Selanjutnya, tuang dan panaskan minyak goreng. Setelah minyak goreng panas, tambahkan margarin ke dalam wajan. Kemudian, jika minyak sudah panas, masukkan pisang ke dalam penggorengan. Tunggu hingga pisang yang digoreng lebih keras, lalu balik menggunakan penjepit makanan. Keenam, tunggu pisang
warna berubah menjadi coklat keemasan. Jika sudah, pisang diangkat dan ditiriskan. Lalu, taruh pisang goreng di atas piring siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ena. Selamat Ena. Selanjutnya kelompok Sakura ya, silakan. Kelompok lain mendengarkan ya dan nanti tinggal memberikan pimpinan masukan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan memaparkan struktur teks prosedur, pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam membuat pisang goreng. Pernyataan umum, pisang goreng menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia. Cita rasanya yang legit, ditambah tekstur crispy, pisang goreng cocok dijadikan camilan berkumpul dengan keluarga. Tahapan-tahapan, bahan-bahan, 10 buah pisang kepok, belas bagian tidak sampai putus, tepung terigu secukupnya, tepung beras secukupnya, bawang putih yang sudah dihaluskan, gula pasir secukupnya, garam secukupnya, vanili secukupnya, margarin secukupnya, 1 gelas air, minyak goreng secukupnya. Alat-alat, kompor, teflon, penjepit makanan, piring dan mangkuk, sendok. Cara membuat: 1. Campur terigu, tepung beras, gula pasir, garam, bawang putih, dan vanili. Tuang air sedikit demi sedikit. Aduk rata adonan sampai dengan kekentalan yang pas. Celupkan pisang ke dalam adonan. 2. Panaskan minyak di dalam teflon dengan api sedang. Goreng pisang sampai matang kuning keemasan. Angkat dan tiriskan, pisang goreng siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, tepuk tangan tuh Ena. Biasa. Baiklah, selanjutnya kelompok Kamboja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kamboja akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pernyataan umum. Pisang goreng menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia. Cita rasanya yang enak, cocok dijadikan cemilan saat berkumpul bersama keluarga. Tahapan-tahapan, bahan-bahan. 10 buah pisang kepok, belah sebagian tidak sampai putus. 50 gram tepung terigu, 20 gram tepung beras, bawang putih yang sudah dihaluskan. Gula pasir secukupnya, garam secukupnya, vanili bubuk secukupnya, margarin secukupnya, 1 gelas air, minyak goreng secukupnya. Alat-alat, kompor, teflon, penjepit makanan, piring, dan mangkuk, sendok. Cara membuat: 1. Masukkan tepung, gula, bawang putih, vanili, air, dan garam secukupnya ke dalam mangkuk. Lalu aduk hingga merata. 2. Masukkan pisang yang sudah dipotong ke dalam adonan. 3. Tuang dan panaskan minyak goreng. Tambah margarin ke dalam teflon. Selanjutnya, jika minyak sudah panas, masukkan pisang ke dalam teflon. 5. Tunggu hingga pisang yang digoreng keras, lalu balik menggunakan penjepit makanan. 6. Tuang hingga pisang berubah warna menjadi kuning keemasan. 7. Jika sudah matang, pisang diangkat dan ditiriskan. 8. Sajikan pisang goreng di piring dan siap dinikmati. Bagus ya penilaian. Nah, selanjutnya kelompok Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Dahlia akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cara membuat pisang goreng yang enak dan nagih. Adapun pernyataan umumnya adalah pisang goreng adalah makanan tradisional Indonesia dan makanan favorit dalam berbagai acara. Menu ini dapat dijadikan sebagai pendamping minum teh atau minuman lainnya. Tahapan-tahapannya: bahan-bahan, beberapa pisang kepok, tepung terigu
beras, bawang putih yang dihaluskan, gula pasir, garam, vanili bubuk, margarin, 1 gelas air, dan minyak goreng. Alat-alatnya yaitu kompor, piring, mangkok, sendok, teflon, dan penjepit makanan. Adapun cara membuatnya, pertama, campurkan terigu, tepung beras, gula pasir, garam, bawang putih, dan vanili. Tuangkan air sedikit demi sedikit. Aduk adonan sampai merata dan kental. Celupkan pisang yang sudah dibelah sebagian ke dalam adonan. 2. Panaskan minyak dan tambahkan margarin ke dalam teflon dengan api sedang. Goreng adonan pisang sampai matang kuning keemasan. Angkat dan tiriskan. Sajikan pisang goreng dengan piring dan pisang goreng siap dinikmati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus ya anak-anak. Sekarang setelah kalian mendengarkan keempat kelompok tadi, silakan kalian komentari penampilan masing-masing kelompok ya. Dimulai kelompok siap? Sudah, Bu. Dimulai dari kelompok anggrek, silakan mengomentari kelompok sakura. Silakan yang profilnya. Saya, Bu. Nah, kalau ini ada kelompok sakura. Saya dari kelompok anggrek ingin mengomentari penampilan dari kelompok sakura. Kelompok sakura kurang lengkap dalam memaparkan bagian tahapan-tahapan membuat pisang goreng. Baik, terima kasih atas komentar dan masukan dari kelompok anggrek. Kedepannya kami akan memperbaiki salah. Ya, terima kasih kelompok anggrek ya. Kelompok sakura silakan diperbaiki ya, Nak ya. Selanjutnya kelompok sakura. Siapa perwakilannya? Komentari kelompok Kamboja. Dengar Kamboja. Saya dari kelompok Sakura ingin mengomentari kelompok Kamboja. Kelompok Kamboja sudah lengkap memaparkan pernyataan umum, namun kurang jelas dan tegas. Terima kasih atas saran dan kritikan dari kelompok Sakura. Semoga kedepannya kami akan menjadi yang lebih baik. Ya, bagus ya. Perbaiki ya kelompok Kamboja. Bagus, terima kasih kelompok Sakura. Selanjutnya kelompok Kamboja komentari kelompok Dahlia dengan kelompok Dahlia. Ya, silakan. Saya dari kelompok Kamboja ingin mengomentari kelompok Dahlia. Kelompok Dahlia kurang lengkap dalam memaparkan tahapan-tahapan membuat pisang goreng. Sebaiknya lebih dirincikan dan agar lebih jelas. Terima kasih atas kritikan dan komentar dari kelompok Kamboja. Nanti kedepannya kami akan memaparkan yang lebih rinci dalam mempresentasikannya. Ya. Nah, sekarang kelompok Kamboja udah, sekarang kelompok Dahlia ya. Kelompok Dahlia komentari kelompok anggrek dengan kelompok anggrek. Dahlia silakan. Saya dari kelompok Dahlia ingin mengomentari kelompok anggrek. Kelompok anggrek sudah lengkap, hanya saya ingin memberikan masukan terhadap penampilan kelompok anggrek, yaitu perlu diperhatikan intonasi saat presentasi itu harus jelas dan tegas. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih atas kritikan dan sarannya. Kedepannya saya akan memperbaiki kesalahan saya. Nah, bagus ya. Tolong segala kritikan dan masukan itu untuk masing-masing kelompok diperbaiki ya. Nanti udah selesai diperbaiki baru diantar tugasnya ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, setelah kita memberikan menampilkan masing-masing kelompok dan memberikan masing-masing kritik dan saran, semuanya bagus ya, teman-teman, semuanya. Bagus, semuanya hebat ya, berani tampil di depan kelas ya. Sebelum Ibu menyimpulkan pelajaran pada hari ini, ada pertanyaan tidak, Nak? Ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Ana. Kesimpulan dari materi ini adalah teks prosedur
Jadi untuk teks hari ini adalah pembelajaran teks prosedur. Bisa kita simpulkan teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau cara kegiatan melakukan sesuatu sehingga suatu itu bisa berjalan dengan baik. Adapun strukturnya ada 3. Yang pertama adalah Penegasan hukum, tahapan-tahapan, penegasan ulang. Pernyataan hukum itu berisi pengantar ya atau topik yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua tahapan-tahapan berisi langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang berisi harapan atau manfaat ya. Bagus nggak ya? Baiklah anak-anak, sebelum selanjutnya ibu akan melakukan refleksi. Kira-kira hari ini apa hal yang menarik dalam pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Dora. Hal yang menarik adalah saya bisa mengetahui tahapan-tahapan melakukan sesuatu, sehingga mempermudah saya melakukan sesuatu yang saya tidak tahu. Misalnya saya tidak tahu cara membuat pisang goreng, jadi tahu cara membuat pisang goreng. Nah, bagus ya Dora, terima kasih Dora. Nah, jadi itu yang menarik ya, bagus. Selanjutnya kira-kira apa hambatan pada pembelajaran pada hari ini? Hambatannya apa kira-kira? Silakan Pak Ujiadi. Hambatannya saya sulit untuk menganalisis pernyataan umum dalam teks prosedur. Silakan. Ya, jadi masih ada teman kalian yang mengalami hambatan ya. Hambatannya menganalisis teks prosedur dalam video. Nanti Ibu akan menjelaskan kembali atau pertemuan selanjutnya ya. Silakan yang tidak mengerti bisa Ibu jelaskan kembali ya tentang teks prosedur ini. Baiklah anak-anak, untuk tugas yang minggu depan ya. Silakan kalian membaca teks prosedur yang ada di media sosial kalian atau di internet, boleh juga di Google atau di YouTube kalian boleh, atau kalau tidak ada itu semua bisa di majalah. Silakan ya, itu tugas yang minggu depan. Kemudian untuk pembelajaran minggu selanjutnya kita akan menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur ya. Silakan dibaca di rumah materi tersebut sehingga untuk selanjutnya kalian sudah bisa memahaminya ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini selesai. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kepada kalian tetap gunakan masker ya, tetap jaga jarak jika berada di kerumunan, dan tetap selalu cuci tangan. Semangat, tetap semangat belajar. Oke ya. Selalu jaga kesehatan sehingga kamu tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Nah, silakan yang isi doa Aldi. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Aldi. Pembelajaran telah selesai. Nah, jadi terima kasih atas partisipasinya hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya. Wassalamualaikum